Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Ina Salsabila mewakili teman saya Reza Nova Adile dan Zara Aziza yang akan presentasi juga nantinya. Pembukaan ini saya ingin menyampaikan sedikit saja. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu sistematika penulisan karya ilmiah. Semoga bisa diambil pelajarannya nanti dan mohon disimak. Terima kasih. Menurut Broto Wijoyo dalam Arifin di tahun 2008, menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut penulisan yang baik dan benar. Lalu menurut Sujana di tahun 2009, menambahkan bahwa karya tulis ilmiah harus didasarkan atas proses dan hasil berpikir ilmiah melalui penelitian. Selanjutnya, fungsi karya ilmiah. Jadi, di dalam fungsi karya ilmiah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dulu adalah penjelasan. Menjelaskan suatu hal yang sebelumnya belum diketahui. Yang kedua, yaitu ramalan. Jadi, ramalan ini fungsinya untuk mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah kontrol. Jadi, kontrol ini fungsinya untuk mengoreksi benar atau tidaknya suatu pernyataan. Lalu sifat karya ilmiah, yang pertama lugas dan tidak emosional. Jadi karya ilmiah ini hanya mempunyai satu arti, tidak memakai kata kiasan. Yang kedua adalah logis. Di dalam logis ini terdapat kalimat, alenia, subbab, sub-subbab disusun dengan konsisten. Yang ketiga adalah efektif. Alenia dan subbab harus satu kesepahaman. Yang keempat yaitu efisien. Penggunaan kata atau kalimat harus penting dan mudah dipahami. Yang kelima adalah ditulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan baku. Jenis-jenis karya ilmiah. 1. Makalah. Menyajikan suatu masalah, pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif dan berpikir secara deduktif atau induktif. Yang kedua, kertas kerja. Menyajikan sesuatu berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif, analisis dalam kertas kerja lebih mendalam daripada makalah. Yang ketiga, skripsi. Mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Yang keempat, tesis. Sifatnya lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang kelima, ada disertasi. Mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang valid. Nah, sekarang kita akan memasuki bagian sistematika penulisan karya ilmiah. Di sini ada pertama bagian pembuka. Bagian pembuka ini ada halaman judul. Halaman judul itu adalah bagian awal dari sebuah karya ilmiah. Bagian atasnya terdapat judul dari karya ilmiah tersebut. Ada bagian kedua terdapat logo institusi atau logo kampus kita. Yang ketiga itu bagian nama dan NIM, dan terakhir nama fakultas dan program studi. Lalu terdapat lembar persetujuan. Lembar persetujuan ini kurang lebih sama seperti di cover, namun tidak ada logonya dan terdapat kalimat persetujuan. Misalnya telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing. Lalu ada tanda tangan pembimbing dan tanda tangan kaprodi. Selanjutnya ada abstraksi. Abstrak adalah ringkasan singkat dari suatu karya ilmiah yang tujuannya memberikan gambaran umum tentang apa yang ingin dibahas kepada pembaca dengan meringkas secara jelas. Lalu ada kata pengantar. Bagian ini berisi ucapan syukur, penghargaan, dan penjelasan singkat tentang tujuan dan manfaat karya tersebut. Lalu ada daftar isi. Bagian ini memuat halaman untuk setiap dokumen sehingga mempermudahkan kita untuk menemukan informasi tertentu. Biasanya terdapat biasanya ada di bab 1 terdapat latar belakang, tujuan, lalu ada bab 2 juga yang dimana menyesuaikan apa yang akan dibahas. Lalu ada daftar tabel. Daftar tabel ini bagian dari dokumen akademik yang berisi daftar tabel yang digunakan dalam karya ilmiah, dilengkapi dengan nomor, judul, dan nomor halaman tempat tabel berada. Selanjutnya ada daftar gambar. Bagian ini berisi dengan gambar-gambar yang ada di dalam karya ilmiah, dilengkapi dengan nomor, judul, dan nomor halaman tempat gambar tersebut berada. Lalu ada daftar lampiran. Daftar lampiran ini memuat daftar dokumen pendukung atau data tambahan yang digunakan dalam penelitian.
Daftar ini mencantumkan nomor lampiran, judul atau deskripsi singkat lampiran, dan nomor halaman tempat lampiran berada. Selanjutnya ada bagian inti. Bagian inti ini memuat bab 1. Bab 1 ini ada pendahuluan. Ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian tersebut. Yang kedua itu ada bab kerangka teori, yang ketiga itu ada hasil pembahasan, dan yang terakhir itu bab penutup. Bagian akhir dari sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah yang pertama ada daftar pustaka yang berisikan sumber-sumber yang kita gunakan, lalu ada pernyataan keaslian tulisan, dan yang terakhir bagian riwayat hidup. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun karya ilmiah. Yang pertama, memilih topik dan tema. Pilih topik masalah, tema, rumusan tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan atau ruang lingkup karya ilmiah. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronik. Yang ketiga, merencanakan kerangka tulisan. Rancangan sistematik yang memuat tentang isi tulisan ilmiah yang akan ditulis. Tujuannya agar mempercepat proses penulisan. Yang keempat, penulisan karya ilmiah. Mencantumkan daftar pustaka atau sumber yang Anda gunakan dalam menggunakan tulisan. Yang kelima, penyuntingan, revisi, dan draft final. Kegiatan memperbaiki naskah atau karangan agar siap dicetak atau diterbitkan. Dalam hal ini, penyuntingan dapat dilakukan oleh kamu sendiri, si penulis, atau dapat juga dengan bantuan orang lain. Lalu, ada tahap menyunting karya ilmiah. Yang pertama, pemeriksaan struktur dan organisasi. Memastikan bahwa tulisan memiliki struktur yang jelas, termasuk pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Lalu, ada konsistensi dan kejelasan. Memeriksa penggunaan istilah, gaya penulisan, dan format untuk memastikan konsistensi di seluruh dokumen. Lalu, ada tata bahasa dan ejaan. Memperbaiki kesalahan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca agar tulisan lebih mudah dipahami. Selanjutnya, ada fakta dan data. Memastikan semua informasi, data, dan kutipan dari sumber yang digunakan akurat dan relevan. Selanjutnya, ada referensi dan sitasi. Memastikan semua sumber yang dirujuk dalam tulisan dicantumkan dengan benar sesuai dengan gaya sitasi yang digunakan. Lalu yang terakhir, ada pemeriksaan akhir. Membaca kembali seluruh karya ilmiah untuk mendeteksi kesalahan yang mungkin terlewatkan.